Nah, anak-anak, pada bab bangun ruang sisi lengkung kali ini yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai tabung. Sebelum itu, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai berbagai jenis kaleng minuman, kaleng roti, dan kaleng apapun. Contohnya saja, ini Bapak tampilkan ada kaleng susu beruang, kaleng Sprite, dan kaleng Fanta. Nah, pada ilustrasi gambar tersebut, ini merupakan bentuk tabung yang akan kita bahas. Lalu, apa sih pengertian tabung itu? Maka di sini akan kita bahas sama-sama. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi, ketiga gambar tersebut adalah merupakan sebuah tabung yang dimana pengertiannya adalah mempunyai bangun ruang, dua sisi lingkaran dan satu sisi persegi panjang. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari tabung itu, mari kita simak mengenai sifat-sifat tabung. Apa saja ya kira-kira sifat-sifat dari tabung? Yang pertama adalah tabung memiliki tiga sisi, yaitu dua sisi datar yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama dan kongruen, serta memiliki satu sisi lengkung. Sifat yang kedua adalah tabung tidak memiliki titik sudut. Ingat ya, tabung tidak memiliki titik sudut. Sifat yang ketiga adalah tabung memiliki dua rusuk, yaitu rusuk pada alas dan rusuk pada sisi atas. Sifat yang keempat, yang terakhir, jarak antara sisi alas dan sisi atas tabung disebut dengan tinggi tabung. Jadi ada 4 sifat-sifat tabung. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah mengenai jaring-jaring tabung. Nah, di sini Bapak akan mengilustrasikan mengenai jaring-jaring tabung. Jadi, tabung atau kaleng minuman atau kaleng roti, kalau seandainya kita bedah atau kita belah, kita gunting, maka akan menghasilkan sebuah bangun datar. Seperti ini ilustrasinya. Nah, ternyata kaleng-kaleng tadi, tabung tadi ketika kita bedah akan menjadi bangun datar yang mempunyai dua sisi lingkaran dan satu sisi persegi panjang. Jaring-jaring tabung juga biasanya digambarkan dengan seperti ini, yaitu sekali lagi dua sisi lingkaran, yaitu atas dan alas, dan satu persegi panjang atau selimut tabung. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah unsur-unsur tabung. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Unsur yang pertama adalah diameter. Diameter merupakan dua kali jari pada sebuah lingkaran. Unsur yang kedua adalah tinggi. Tinggi adalah pertemuan titik pusat atas dan titik pusat bawah, dinamakan tinggi tabung. Unsur yang berikutnya adalah jari-jari lingkaran, jari-jari alas. Jadi jari-jari ini merupakan setengah dari diameter. Unsur berikutnya adalah pusat lingkaran. Jadi pusat lingkarannya pas di tengah-tengah lingkaran. Unsur yang berikutnya adalah alas tabung. Alas tabung. Unsur berikutnya adalah selimut tabung. Kemudian yang terakhir adalah tutup tabung. Jadi ingat kawan-kawan sekalian, tabung memiliki unsur-unsur 7 unsur, yaitu diameter, tinggi, jari-jari, pusat lingkaran, alas, selimut, dan tutup tabung. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah luas tabung. Setelah kita mengetahui pengertian, sifat, jaring-jaring, dan
unsur-unsur tabung, mari kita mencari atau menemukan rumus kembali bagaimana sih cara menentukan menghitung luas sebuah tabung. Maka kita ambil ilustrasi jaring-jaring tabung tadi seperti ini. Nah, kita sudah tahu jaring-jaring tabung itu mempunyai dua sisi lingkaran dan satu sisi persegi panjang. Jadi secara otomatis untuk menghitung luas permukaan tabung, kita harus menghitung luas tutup ditambah dengan luas selimut ditambah juga dengan luas alas. Kita juga sudah tahu di materi sebelumnya, mungkin kelas 7, luas lingkaran adalah PR kuadrat ya. Dan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Tapi di sini di selimut tabung ini tidak panjang kali lebar. Kenapa? Karena panjangnya di sini merupakan keliling dari lingkaran. Sedangkan rumus keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R ya. Terus lebar persegi panjang di sini merupakan tinggi sebuah tabung, sehingga luas persegi panjang yang semula panjang kali lebar menjadi 2 kali Pi kali R kali T. Jadi kita bisa menulisnya luas permukaan tabung sama dengan PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2PRT. Kalau bisa kita menulisnya 2PR dikali R ditambah T, seperti itu. So, yang Bapak jelaskan di awal, luas permukaan tabung adalah penjumlahan luas atas, luas selimut, dan luas bawah. Nah, materi kita sudah selesai mengenai dasar-dasar tabung ya. Jadi sekali lagi semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita, dan jangan lupa tonton video part 2. Jadi sampai jumpa di part kedua. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi subscribe itu gratis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.